Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi di sini. Nah, kali ini video pembelajaran ekonomi bisnis untuk anak SMK kelas 10 akuntansi. Ya, materi baru kita hari ini yaitu bab 8 tentang merencanakan UMKM. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bab 7 ya tentang badan usaha. Kali ini kita akan masuk materi baru bab 8 yaitu merencanakan UMKM. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita adalah menjelaskan rencana usaha kecil, menjelaskan rencana usaha menengah, lalu menentukan rencana usaha, menganalisis rencana usaha, lalu ada menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam membuat rancangan usaha kecil atau menengah sesuai potensi lingkungannya dan membuat rancangan usaha kecil menengah sesuai dengan potensi lingkungannya. Oke, adapun materi pembelajarannya untuk bab 8 itu terbagi menjadi dua subbab, yaitu subbab yang A ini tentang mengenal usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, terbagi menjadi 4 materi, yaitu pengertian UMKM, ciri-ciri, kriteria, klasifikasi UMKM. Lalu untuk subbab B tentang perancangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di sini ada 4 materi, adalah merencanakan ide dan menganalisis peluang usaha, perancangan sumber daya yang dibutuhkan, perancangan administrasi UMKM, dan perencanaan pemasaran UMKM. Oke, langsung saja kita masuk yang A, mengenal UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam salah satu jenis pekerjaan yaitu wira swasta, itu terdapat subjenis perniagaan yang dinamakan sebagai UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM ini sendiri merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. Yang pertama, pengertian UMKM. Secara umum, UMKM ini adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM ini adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM ini dibedakan menjadi 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, mari kita lihat satu persatu. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta ya, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Nah, hasil penjualan usaha mikro ini setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Itu namanya usaha mikro. Lalu ada usaha kecil. Ini merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Nah, usaha yang termasuk dalam usaha kecil ini adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih itu 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan itu mencapai 500 juta. Nah, hasil penjualannya itu setiap tahun antara 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 M ya ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke usaha menengah ya. Adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha menengah ini sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik usaha itu bisa mencapai 500 hingga 10 juta rupiah ya. 10 miliar ya anak-anak, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Nah, hasil penjualan tahunannya ini menjadi 2,5 miliar sampai 50 miliar. Oke, lanjut. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama,
UMKM ini dia menyumbang dalam PDB nasional ya, produk domestik bruto. Adapun ciri-cirinya memiliki skala usaha yang kecil hingga menengah, menggunakan sumber daya yang sederhana, banyak mengandalkan tenaga manusia, produksi yang dihasilkan tidak terlalu besar, menggunakan metode produksi yang sederhana, mengandalkan kemampuan atau skill. Kriteria UMKM. Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan, perlu memperhatikan kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting karena akan berpengaruh pada proses pengurusan surat izin usaha dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Nah, di sini kalau misalnya usaha mikro, dia itu asetnya ini tidak termasuk tanah dan bangunan, itu maksimalnya 50 juta. Sedangkan omset per tahunnya itu maksimal 300 juta. Naik lagi usaha kecil itu asetnya itu lebih dari 50 juta sampai 500 juta dan omset per tahunnya itu lebih dari 300 juta sampai 2,5 M. Dan usaha menengah itu asetnya lebih dari 500 juta sampai 10 M dan omset per tahunnya itu lebih dari 2,5 M sampai dengan 50 miliar. Oke. 4. Klasifikasi UMKM. Berdasarkan perkembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kriteria. Pertama, livelihood activities, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Lalu ada micro enterprise, yaitu UMKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Lalu ada small dynamic enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Lalu ada fast moving enterprise, yaitu UMKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar. Oke. Kita masuk subbab yang B, perancangan UMKM. Perancangan UMKM dapat dilakukan dengan melihat peluang usaha atau menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar kita. Di Indonesia, banyak sekali sumber daya yang dapat dijadikan bahan dasar untuk membuka UMKM. Contohnya buah-buahan, daun-daunan, kerang laut, limbah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan. Lalu, bagaimana bentuk perencanaan untuk membuka UMKM? Nah, untuk anak-anak semuanya yang berniat nih, yang mau buka UMKM, nah, coba diperhatikan ya. Yang pertama, merancang ide dan menganalisis peluang usaha. Ide merupakan salah satu dari hasil pemikiran setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan beberapa cara untuk menganalisis peluang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita melakukan penelitian tentang seberapa luas bentuk usaha yang dijalankan. Lalu bentuk usaha apa yang mau dijalankan, lalu jenis usaha yang akan dijalankan, informasi usaha yang akan dijalankan, ada atau tidaknya peta atau pemetaan usaha yang akan dijalankan. Jadi kita itu rancang dulu idenya, lalu kita lihat peluang usahanya dan tinggal kita kembangkan atau pengembangan ya. Nah, dalam menganalisis peluang usaha, kita bisa menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity, kesempatan atau peluang, dan threat atau ancaman. Pertama kali dikenalkan oleh Herbert Humphrey, yaitu seorang pimpinan proyek di Universitas Stanford ya. Analisis SWOT ini didasarkan pada sebuah anggapan jika sebuah strategi yang efektif itu berasal dari faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, dan juga eksternal, kesempatan dan ancaman dari sebuah bisnis atau organisasi. Nah, oleh karena itu analisis ini menggabungkan keempat faktor dari internal dan eksternal. Bagi bisnis UKM, manfaat analisis SWOT perusahaan sendiri adalah sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misinya untuk mencapai tujuan perusahaan, maka analisis SWOT ini tepat dilakukan. Analisis SWOT ini bisa digunakan oleh stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaannya. Oke, nah ini adalah contoh dari analisis SWOT. Nah, ini contohnya dari bisnis jualan tas wanita online ya. Masih banyak contoh-contoh usaha atau contoh-contoh bisnis lainnya yang bisa kita lakukan analisis SWOT-nya. Nah, kali ini Ibu akan menunjukkan contoh dari bisnis jualan tas wanita online.
Jadi kekuatannya, yang pertama, konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update trendy terkini. Lalu harganya merakyat, bisa dijangkau oleh semua kalangan dengan kualitas yang baik. Lokasinya mudah dijangkau dengan tempat yang nyaman, lalu punya website dan forum pribadi, juga punya kontak delivery order. Lalu mengutamakan model terbaru dan kekinian sesuai dengan tren dan keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Nah, ini kekuatannya nih dari bisnis jualan online ini. Lalu kelemahannya apa? Kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang atau ready stock. Ya, kadang kan barang-barang itu kan biasanya kan PO ya. Dia tidak ready stock. Nah, itu kelemahannya. Lalu terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Modal untuk mengembangkan usahanya masih kurang. Lalu modal besar untuk pembelian barang dan masih belum membuat produk tas sendiri sebagai brand unggulan. Jadi kayak misalnya dia menjual kembali reseller ya. Oke, lalu kesempatannya. Nah, kesempatannya permintaan pasar itu akan terus-menerus ada, didukung oleh tren tas wanita yang terus berkembang. Masih jarangnya toko tas online yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lainnya. Lalu sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target marketnya. Nah, ini wanita muda. Lalu ancamannya apa? Nah, mulai banyak nih yang penjual tas online yang bermunculan, menawarkan harga yang terkadang jauh lebih murah. Lalu harga dari supplier itu semakin mahal dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah. Nah, ini adalah suatu ancaman bagi bisnis tas jualan wanita online ini ya. Oke. Selain itu, ada bentuk atau cara dalam menganalisis usaha, seperti menetapkan kelayakan usaha. Ada beberapa langkahnya nih. Yang pertama, analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, menentukan segmen pasar, sumber informasi pasar, dan uji coba menjual. Lalu ada analisis kelayakan finansial dan ada membedakan persaingan. Nah, ini selain dari analisis SWOT tadi ya, bisa dilakukan juga nih dalam menganalisis sebuah usaha. Lalu yang kedua, perancangan sumber daya yang dibutuhkan. Unsur manajemen adalah sarana bagi manajemen untuk melakukan kegiatan. Manajemen nggak bisa melakukan hal apapun jika tidak memiliki unsur-unsur manajemen. Dan manajemen ini pasti memiliki tujuan. Tapi tujuan hanyalah sebatas keinginan, cita-cita, dan tidak bisa dicapai jika manajemen tidak melakukan apapun. Karena tidak memiliki unsur manajemen. Nah, ada 6 unsur hukumnya yang wajib dimiliki oleh manajemen perusahaan. Apa 6 unsur itu? Dikenal dengan sebutan 6M, yaitu man atau manusia, money, uang, material, bahan, mesin, lalu metode, dan market atau pasar. Nah, kita lihat yang pertama, manusia. Dalam manajemen disebut dengan sumber daya manusia. Ini adalah faktor yang paling penting dan paling menentukan. Manusia punya keinginan memiliki keinginan, lalu manusia itu juga merancang tujuan dan manusia itu yang menetapkan tujuan. Lalu manusia jugalah yang menjalankan prosesnya. Lalu ada uang. Kegiatan operasional perusahaan membutuhkan uang, nilai perusahaan juga diukur dengan uang. Nah, uang itu menjadi penting, lalu kemudian diperlukan ilmu untuk mengatur pengelolaan keuangan agar semua aktivitas menjadi lancar. Lalu ada bahan atau material. Bahan baku menjadi salah satu unsur manajemen yang juga penting. Tanpa ada material, perusahaan nggak bisa berproduksi ya, nggak bisa beroperasi. Lalu ada mesin. Nah, sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi, sekarang sudah menyebabkan penggunaan mesin yang makin dominan dalam segala bidang, baik untuk produksi, pengangkutan, maupun yang lainnya. Mesin bisa memangkas waktu dalam proses produksi, lebih cepat, lebih efisien, dan output yang dihasilkan bisa lebih banyak dibandingkan dengan tenaga manusia. Lalu ada metode. Metode kerja dalam manajemen ini benar-benar diperlukan supaya mekanisme kerja yang ada berjalan secara efektif dan efisien. Nah, biasa kita kenal dengan nama SOP atau Standard Operational Procedure. Lalu ada market atau pasar. Nah, pasar merupakan unsur manajemen yang sifatnya sangat strategis. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan dominasi hasil produksi bisa jadi merupakan satu faktor yang menentukan dalam perusahaan. Nah, ini adalah 6 unsur manajemen ya, atau dikenal dengan 6M. Kita masuk materi yang ketiga, perancangan administrasi UMKM. Administrasi ini merupakan tata cara kerja dalam setiap usaha, baik usaha kenegaraan, usaha swasta, kecil maupun menengah. Proses administrasi ini berperan dalam penunjang kelancaran suatu produksi, sehingga diperlukan tata kelola administrasi dengan memiliki catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian setiap harinya. Catatan tersebut harus dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan.
Oke, apa sih tujuan kita melakukan proses administrasi dalam kegiatan usaha ini? Yang pertama, melakukan evaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan, melakukan monitor kegiatan administrasi perusahaan, mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Adapun bentuk perencanaan administrasi usaha yang dijalankan meliputi beberapa komponen. Yang pertama ada perizinan usaha. Di Indonesia, perizinan usaha itu diatur oleh undang-undang melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Nah, surat-suratnya itu harus disiapkan ketika kita mau membuka usaha. Seperti apa surat-suratnya? Ada surat izin gangguan atau HO dan surat izin tempat usaha atau situ yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Lalu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, SIUP ini adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Lalu surat menyurat. Kegiatan surat menyurat ini berkaitan dengan hubungan antara pemasok dan pelanggan. Kegiatan ini menggunakan surat yang kita sebut dengan nama surat niaga. Lalu yang ketiga, pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Lalu ada pajak. Pajak ini adalah iuran wajib yang dibebankan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar, yaitu dengan memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Lalu kita masuk yang terakhir, perencanaan pemasaran UMKM. Nah, promosi ini adalah kegiatan untuk memasarkan barang atau produk UMKM. Dalam melakukan promosi diperlukan strategi pastinya ya. Komunikasi dalam menyampaikan keunggulan dan kualitas tentang produk dari penjual kepada pembeli dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengenal konsumen dan pesaing. Jadi kita harus kenal dulu nih konsumen kita, lalu pesaing kita. Mengetahui sifat atau karakteristik konsumen sangat penting untuk mendapatkan konsumen. Jadi, dalam mendapatkan konsumen ada dua cara, penjualan langsung dan penjualan online. Selain itu, kita harus mengetahui nih pesaing kita yang memasarkan produk yang sama. Lalu, strategi promosi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah tentukan dulu target pasar dan melakukan promosi yang sesuai dengan target pasar. Maksud target pasar ini adalah kita mau menjual suatu produk nih. Nah, produk ini nih sasarannya ke siapa? Siapa yang menggunakan produk ini? Apakah misalnya wanita atau pria? Lalu usianya dari rentang usia berapa sampai berapa? Nah, itu namanya target pasar, ya. Lalu rencana promosi. Lalu selanjutnya ada media promosi. Promosi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti menggunakan pamflet, brosur, iklan, atau menggunakan layanan internet. Media tersebut tentu masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya startup, maka pada saat ini menggunakan media promosi lewat internet itu lebih efektif dan tidak memerlukan biaya yang mahal, ya. Tinggal broadcast aja, lalu kita iklankanlah usaha kita ya di media sosial. Oke, anak-anak semuanya sampai di sini dulu materi kita untuk bab 8 yaitu merencanakan UMKM. Nah, anak-anak semuanya, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu kita akan belajar tentang bab 9 yaitu lembaga keuangan. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa minggu depan dengan materi baru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.